Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pastor Andreas Sanjakit, SSMA, selaku dosen pemimpin mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peran penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa yang akan diteruskan oleh para generasi muda. Tapi sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti pentingnya pendidikan bagi mereka. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah itu merupakan sebuah pendidikan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sudah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga hanya untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka hanya untuk melihat anak mereka bisa menimba ilmu dan menjadi orang yang sukses. Inilah kasus yang sering terjadi di Indonesia. Padahal anak-anaknya serius dengan pendidikan, tak sedikit yang mengalami putus sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses dalam mencapai medan. Masih ingatkah Anda, ada sebagian kecil saudara-saudari kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertarung nyawa, dan bisa sampai di sekolah? Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses pergi ke sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah di fasilitas kendaraan, tetapi mereka tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda ingin bercita-cita menjadi apa? Dokter, insinyur, diploma, presiden. Semua tidak akan tercapai tanpa pendidikan. Pendidikan juga menjadi jalan mudah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tetapi selama masih ada orang yang tidak serius dengan pendidikan, maka kemiskinan akan terus ada di Indonesia. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik dan lebih mudah mendapatkan informasi dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan yang lebih luas
untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas. Sehingga kesejahteraan lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri kita untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang kita impikan bisa tercapai. Teman-teman dan para hadirin yang berbahagia, tadi kita sudah membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Hal yang harus juga kita ketahui bahwa pentingnya kedisiplinan, kejujuran, dan karakter di dalam dunia pendidikan. Nah, para hadirin sekalian, kebanyakan orang mengatakan intelektualitaslah yang membuat seorang ilmuwan hebat. Mereka salah, yang membuat mereka hebat adalah karakter. Karakter juga akan menjadikan kita sebagai siswa menjadi seorang pribadi yang memiliki nilai tambah. Ingat bahwa karakter itu tidak bisa diwariskan, dibeli, apalagi ditukar. Itu harus dibangun dan dikembangkan di dalam diri pribadi masing-masing. Saat ini bukan hanya krisis ekonomi yang melanda di Indonesia, tetapi krisis kejujuran dan kedisiplinan. Kedisiplinan adalah hal yang utama untuk mencapai kesuksesan. Kedisiplinan memang hanya kata yang sederhana, tetapi penerapannya dalam kesehariannya sangat sulit. Coba bayangkan jika sistem tubuh tidak disiplin sesuai fungsi kerjanya, pasti akan berantakan, bukan? Seperti itulah kehidupan kita jika tidak membangun sikap disiplin. Adapun salah satu tujuan pemerintah mencanangkan pendidikan yang berkarakter, yaitu agar siswa sebagai penerus bangsa memiliki karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan bersahabat. Hadirin sekalian, dalam upaya merealisasikan pendidikan karakter yang berlangsung secara nyata, bukan hanya wacana, dibutuhkan 3 komponen pendukung, yaitu keluarga, guru di sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter di sekolah tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Misalnya, penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, dan budi pekerti yang luhur. Namun, yang terpenting adalah penerapannya di kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh perilaku siswa yang kurang baik di sekolah. Misalnya, bertengkar, memalak, tidak memberikan salam saat bertemu guru, mencuri, dan membuang sampah sembarangan. Beberapa contoh tersebut membuktikan karakter kita belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah kita mau dikatakan sebagai bangsa yang katanya beradab dan berpendidikan tinggi, tetapi bangsa yang semakin merosot? Sembarangan mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengarkan, dan masih banyak lagi. Dari dalam kenyataannya, moral kita justru melakukan klimatal bangsa lain. Pasti tidak, bukan? Menurut saya, bukan hanya pengguna narkoba yang perlu direhabilitasi, tetapi juga karakter. Hadirin sekalian, ingat kata Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara
membangun budaya agar siswa selalu siap dengan perubahan yang semakin kompetitif. Artinya, diperlukan sikap yang berkomitmen dan disiplin terhadap pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri. Dan semua ini dapat dimulai dari diri kita sendiri sebagai siswa. Jadi, kedisiplinan dan kejujuran sangat diperlukan demi tercapainya tujuan pendidikan dan berkarakter. Semoga pendidikan sebagai jembatan emas masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia, dan segera direhabilitasi. Bapak Pastor serta teman-teman yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian pidato dari saya, Yohana Saikmat. Saya ucapkan terima kasih.